Ratanca berhasil kabur keluar dari wismanya ketika Rapangsa dan Rabanyak datang hendak membunuhnya. Tidak ada jalan lain bagi Ratanca kecuali datang minta perlindungan pada Gusti Patih Arya Tadah di Istana Kepatihan. Dan di sana, Ratanca melaporkan apa yang selama ini dia ketahui tentang Rakuti. Ratanca terkejut ketika Arya Tadah menyampaikan bahwa kemungkinan besar pembunuh Rayuyu adalah Rabanyak dan Rapangsa. Rabanyak dan Rapangsa. Apakah itu mungkin, Gusti Patih? Kau terkejut bukan? Karena keduanya teman-temanmu sendiri. Tetapi Gusti Patih, mereka pun sebenarnya tidak menyetujui dan tidak sependapat dengan cita-cita Rakuti untuk memberontak. Bisa saja tidak setuju. Tetapi kalau seseorang sudah dihadapkan pada satu kenyataan di mana dia harus memilih, maka pilihan terbaiklah yang akan diambilnya Ratanca. Maksud Gusti Patih, Rabanyak dan Rapangsa takut pada Rakuti, lalu memilih selamat dengan jalan menyerahkan diri pada Rakuti. Hal seperti itu tidak mustahil, bukan? Iya. Saya kira memang tidak mustahil. Bekal Gajah Mada dan kuda Parasuta sudah lama mengamati tingkah laku Rakuti. Pernah suatu ketika, kuda Parasuta tidak mendapatkan Rabanyak dan Rapangsa di tempatnya. Ternyata keduanya sedang berkumpul di Wisma Rakuti. Dan tidak lama setelah itu, Rayuyu kedapatan tewas terkena racun. Apakah Rabanyak dan Rapangsa pula yang akan membunuhku? Mungkin saja, Ratanca. Tetapi mujur, karena firasatmu cukup tajam dan naluri menghindarmu begitu peka. Kalau tidak, barangkali sekarang ini kau sudah menyusul Rasemi, Rawedeng dan Rayuyu. Tetapi sudahlah. Yang penting sekarang ini kau sudah selamat. Tinggallah di sini beberapa saat bersama istrimu, sambil menunggu keadaan jadi aman. Terima kasih. Terima kasih, Gusti. Bertindak yang bagaimana maksudmu? Kepalang basah, Guru. Sebelum didahului, kita haruslah mendahului. Saya yakin, tidak lama lagi tentu Arya Tadah akan mengirimkan telik sandi kemari untuk memata-matai kita. Langkah yang tepat. Bertindaklah, Rakuti. Saya akan pergi ke Bukit Kerucuk sekarang juga untuk minta bantuan dan membawa bantuan itu ke sini. Kalau begitu, aku akan ke ruang penjara untuk... Tidak, Guru. Jangan bertindak gegabah dulu. Mereka telah kuberitahu tentang tanda-tanda dimulai pemberontakan. Jadi sebaiknya Guru tetap saja di tempat. Hindarilah kecurigaan dari pihak kerajaan. Iya. Baiklah. Kalau begitu segeralah berangkat. Dan jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Guru. Rakuti pamit pada gurunya. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu-nunggu. Saatnya untuk bertindak harus sudah dimulai. Untuk itulah, siang hari itu Rakuti berangkat ke Bukit Kerucuk menemui Pangbung. Rencananya sudah saatnya diwujudkan. Pemberontakan tidak bisa dielakkan. Dengan semangat menggelegak, Rakuti memacu kudanya menuju Bukit Kerucuk dan akan kembali membawa bala bantuan. Ya! Kita tinggalkan Rakuti yang sedang memacu kudanya menuju Bukit Kerucuk. Kini kita kembali ke Istana Kepatihan, di mana Ratanca dan istrinya mencari perlindungan. Senja itu, Arya Tadah dan Ratanca bicara situasi yang harus diatasi. Mengingat isi pembicaraan yang dianggap penting, maka Arya Tadah memanggil pula Bekal Gajah Mada, agar apa yang dibicarakan menemui titik terang dan mendapatkan jalan keluar untuk mengambil suatu tindakan. Bagaimana Kakang Patih?
Apakah ada perkembangan yang bisa dijadikan pegangan? Begini, Adipegel. Menurut penuturan Ratanca, apa yang selama ini kita risaukan, kita curigai, ternyata memang mendekati kebenaran. Maksud Kakang tentang Rakuti? Iya, benar, Di. Rakuti ternyata harus kita amati. Ratanca, coba katakan dan ulangi sekali lagi laporanmu tentang Rakuti, agar bekal Gajah Mada dapat mengetahui dengan jelas perkembangan situasinya. Baiklah, Gusti Patih. Tuan Bekal, apa yang akan saya ceritakan ini sesuai dengan apa yang pernah saya tahu dan dengar dari Rakuti melalui Rasemi jauh hari sebelum dia terbunuh. Oh, jadi Tuan Ratanca mengetahui dengan jelas duduk perkaranya? Iya, betul. Bahkan saya hampir terlibat jika saya tidak hati-hati, Tuan Bekal. Baiklah. Keterangan Tuan Ratanca akan membantu saya menyelesaikan tugas-tugas yang Gusti Prabu limpahkan pada pundak saya. Untuk itu sebelumnya saya haturkan terima kasih, Tuan. Suatu malam kami, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, Rabanyak, dan saya sendiri membicarakan tentang rencana Rakuti dan Rasemi. Pada awalnya, Rasemi mendatangi Rawedeng dan Rayuyu. Rasemi mengatakan bahwa dirinya dan Rakuti mempunyai rencana memperbaiki keadaan dengan jalan memberontak. Untuk itu, Rakuti minta dukungan serta bantuan tenaga kami. Karena pada waktu itu Rawedeng dan Rayuyu tidak berani bicara apa-apa, memberi tanggapan. Maka setelah Rasemi pergi untuk kembali ke wismanya, Rawedeng dan Rayuyu mendatangi kami untuk membahas rencana Rakuti dan Rasemi. Dan setelah pembicaraan itu, kami sepakat meminta nasihat Bapak Brahmana Ratu Kuning. Dan untuk itu, kami menunjuk Rawedeng dan Rayuyu yang menghubungi beliau. Ini semua kami putuskan di luar pengetahuan Rasemi dan Rakuti. Lalu, apa yang dikatakan Bapak Brahmana? Beliau berpesan agar kami semua bersikap waspada dan hati-hati. Jangan terarus oleh situasi. Kemudian pesannya pada Rawedeng dan Rayuyu, hancurkan Rasemi dan Rakuti dengan cara mengadu domba. Hanya itu? Iya, hanya itu, Tuan Bekal. Sekarang, bagaimana menurut Kakang Patih? Ya, kukira rentetan peristiwa pembunuhan itu tidak jauh kaitannya dengan apa yang dikatakan Ratanca. Rakuti membunuh Rasemi, baru kemudian Rawedeng. Rakuti membunuh Rasemi. Apakah karena terhasut oleh adu domba yang dilancarkan oleh Rawedeng dan Rayuyu? Nah, jika benar akibat adu domba, lalu Rawedeng akibat apa? Saya kira bukan karena adu domba, melainkan memang Rakuti berniat membersihkan siapa saja yang jadi penghalangnya. Lalu halnya dengan Rapangsa dan Rabanyak. Karena kuda Parasuta pernah mendapatkan mereka tidak berada di tempatnya. Bahkan katanya mereka berada di Wisma Rakuti. Untuk Rapangsa dan Rabanyak, memang saya tidak tahu mengapa jadi memihak pada Rakuti. Padahal setahu saya, mereka tidak sependapat dan tidak setuju pada rencana-rencana Rakuti. Adipegel, barangkali Rabanyak dan Rapangsa takut mengalami hal yang serupa seperti Rasemi dan Rawedeng, sehingga mereka memilih selamat dengan datang menyerahkan diri pada Rakuti. Nah, kesempatan itu digunakan Rakuti untuk memperalat keduanya membunuh Rayuyu. Untunglah Ratanca ini segera keluar dari Wisma. Kalau tidak,
Kukira dia sendiri pun tidak akan luput dari tangan Rakuti. Bukan main Rakuti ini. Licik, culas dan kejam. Ya, harus ada cara lain untuk menghadapinya. Cara lain bagaimana maksudmu, Di? Sebab itulah saya sendiri memikirkannya, Kang. Rasanya untuk menghadapinya dengan begitu saja memang agak sulit. Karena kita memang belum ada bukti yang jelas dan nyata. Iya, betul apa yang kau katakan itu tadi, Di. Kita memang belum memiliki bukti-bukti yang nyata dan jelas tentang itu semua. Sebab itu, aku minta kau bisa menyelidiki atau memata-matai Wisma Rakuti. Selidiki benar-benar siapa yang bekerja sama dengan dia, apa dan bagaimana, serta sejauh mana mereka menyiapkan rencana pemberontakan itu. Tetapi yang jelas, Kakang Patih, pemberontakan akan terjadi sewaktu-waktu. Kita memang tidak boleh lengah dan lalai. Oleh karena itu, langkah awal adalah memata-matai terus wismanya. Ikuti terus gerak-geriknya, lalu laporkan kepadaku. Baik, Kakang Patih. Akan saya laksanakan segera. Dan kau, Ratanja. Saya, Gusti Patih. Tetaplah di istana kepatihan ini. Jangan keluar menampakkan diri dulu. Orang-orangnya Rakuti pasti masih mencari dan mengejarmu. Baik, Gusti Patih. Terima kasih. Bukit Pangi, senja cerah itu nampak dalam suasana teduh damai. Matahari berada sepinggang di langit sebelah barat. Angin mendesau perlahan, burung-burung berkicau kembali ke sarang. Di senja cerah nan indah itu, nampak sesosok penunggang kuda terburu-buru memacu tunggangannya memasuki area pusat pendidikan calon tanda. Penunggang kuda itu ternyata Rakai Kembar yang kembali ke pusat pendidikan setelah seharian tadi berada di kota Raja Majapahit menengok sanak kadangnya. Dia memacu kudanya terburu-buru seperti ada yang hendak disampaikan pada pimpinannya, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Rakai Warak. Oh, kamu sudah kembali, Rakai Kembar. Bagaimana keadaan kota raja? Ayolah kita ke dalam. Ada yang hendak kusampaikan kepada Bapak Brahmana. Baik. Bapak Brahmana Ratu Kuning, keadaan kota raja nampaknya mulai ada gangguan. Gangguan apa itu? Saya mendengar Rasemi dan Rawodeng tewas terbunuh. Kemudian kemarin siang, saya melihat wisma kediaman Rayuyu penuh sesak oleh orang-orang. Kabarnya dia pun tewas terbunuh. Rawodeng dan Rayuyu terbunuh. Kau tahu siapa pelakunya? Menurut kabar angin, pelakunya Rakuti, dibantu oleh Rabanyak dan Rapangsa. Dan mengapa mereka jadi saling membunuh? Rakai Kembar, apakah ada keterangan lain yang menyatakan rentetan kejadian itu? Ya, sulit diduga. Karena aku mendengarnya sepintas lalu. Dan lagi, memang bukan tugas kita memata-matai mereka. Iya, kau betul, Rakai Kembar. Bukan tugas kita untuk memata-matai dan menyelidiki keadaan kota raja. Itu ada tugas dan wewenangnya sendiri. Tetapi Bapak, kalau keadaan sudah seperti itu, apakah kita akan tinggal diam saja? Hendaknya kita bertindak penuh pertimbangan. Sekali-sekali jangan kita melakukan suatu tindakan yang melangkahi hak dan wewenang yang ada.
Kita di sini memang ikut bertanggung jawab atas keadaan negeri dan keselamatan Gusti Prabu. Tetapi sejauh itu ada perintah langsung yang turun dari Gusti Patih Hamangkubumi atau Gusti Prabu Jayanegara. Bapak Brahmana Ratu Kuning, kiranya apa yang pernah kita dengar dari Panji Ketawang sudah akan menjadi kenyataan. Ditambah lagi oleh keterangan yang pernah disampaikan Rawedeng dan Rayuyu. Rakuti tentu dalam waktu tidak berapa lama lagi akan segera melancarkan pemberontakan. Kiranya tidaklah berlebihan kalau kita mulai mengambil sikap dalam mengatasi situasi yang tidak menentu ini, Bapak. Sekali lagi, seluruh siswa pendidikan akan bergerak keluar jika itu dikehendaki Gusti Prabu atau atas perintah Gusti Patih sendiri. Kita tidak layak berbuat semau-maunya sendiri tanpa izin dan restu beliau. Maksud kami, bagaimana kalau kita menghadap istana Majapahit untuk bertemu langsung Gusti Prabu dan menanyakan keadaan yang sebenarnya, Bapak? Iya, kami kira begitu, Bapak. Karena seperti apa yang saya perhatikan, situasi Majapahit sudah berada di ujung tanduk. Kita menjadi serba salah. Sementara keadaan yang memang sudah serba salah itu terus saja berlangsung tanpa kepastian yang harus segera ditentukan, Bapak. Biarkanlah aku sendirian di sini. Berilah aku kesempatan untuk berpikir sebelum aku menjatuhkan keputusan. Baiklah, Bapak. Maafkan kami. Dan kami mohon diri. Majapahit mulai mendapat tekanan-tekanan. Rakuti sudah keluar mencari bantuan dan akan membawa bantuan itu memasuki kota raja. Sementara itu, Aryatadah telah memerintahkan Gajah Mada untuk terus mengawasi kediaman Rakuti. Dan di pusat pendidikan calon tanda sendiri, Brahmana Ratu Kuning didesak siswanya untuk segera mengambil sikap dalam menghadapi situasi kemelut yang sedang terjadi. Nah, bagaimanakah perkembangan yang bakal terjadi di Majapahit? Dan keputusan apa yang akan ditentukan oleh pimpinan pusat pendidikan calon tanda? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.